Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sebelum lanjut nonton video ini, aku mau kenalan dulu sama kalian. Kenalin, nama aku Kurnia Aulia Maulidinanti. Kalian yang nonton video ini boleh panggil aku Nia. Aku mau ngapain nih di sini? Yaps, kayak teman-teman aku yang lainnya. Di sini aku mau sharing-sharing sama kalian, yang mana ini juga salah satu tugas aku di mata kuliah psikologi dakwah. Kita mau bahas apa ya di video ini? Kita mau bahas tentang cinta. Cinta. Emang cinta itu apa sih? Bisa dibilang cinta itu sulit untuk didefinisikan. Kenapa? Karena ketika kita mendefinisikan cinta, maka akan semakin membatasi ruang lingkup cinta itu sendiri. Dan semua manusia, semua orang, dan setiap individu pasti akan merasakan yang namanya cinta. Tapi nggak semuanya nih mampu buat mengungkapkan cinta secara verbal. Tapi kalau kita coba definisikan cinta dalam perspektif psikologi, salah satu tokoh psikologi dari aliran eksistensial yaitu Rollo May mengatakan bahwa cinta adalah perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain, yang kemudian kita akan memperlakukan orang tersebut seperti diri kita sendiri. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa cinta memiliki 5 arti secara etimologi. Yang pertama yaitu al-asnan, yang artinya jernih dan putih, yang putihnya seperti gigi. Cinta perlu kejernihan dan kesucian dari dalam hati yang terdalam. Jika cinta tidak suci dan juga tidak jernih, yang dimotivasi dari nafsu, kemudian nafsu itu terpenuhi, maka cintanya akan memudar. Seperti contohnya, ketika kita suka nih sama dia karena ganteng atau karena cantik, yang kemudian seiring berjalannya waktu, orang itu akan semakin menua, kulitnya keriput, ada kerutan di wajahnya, bahkan bisa jadi akan menjadi buruk rupa. Nah, cinta itu pun akan ikut mengikis dan mengkerut seperti kerutan yang terlihat di wajahnya. Yang kedua, yaitu alma, yang artinya luapan dan tampak jelas, seperti air yang meluap ketika hujan deras. Cinta yang bersemi cenderung akan meluap-luap dan meledak-ledak sehingga sulit untuk dibendung. Ketika cinta bersemi atau biasa kita bilang kasmaran, maka segala rintangan dan hambatan akan terus dilalui. Semakin rintangan itu kuat, maka semakin kuat usaha kita untuk melaluinya. Bahkan cinta yang seperti itu bisa menepis segala hal yang berbau logika, gak kenal waktu, dan cenderung gak peduli akibat buruk apa yang akan dihadapi. Ya bisa dibilang bucin lah ya kalau kata kita. Arti yang ketiga yaitu al-ba'ir, yang artinya tetap teguh dan konsisten. Cinta sejati memerlukan keteguhan hati dan konsisten, gak ragu-ragu, apalagi sampai ninggalin dia. Nah, seseorang yang sedang berpetualang mencari cinta biasanya gak nemuin nih esensi cinta itu sendiri. Kenapa sih? Karena dia terus mencari-cari, terus berpindah-pindah dari satu cinta ke cinta lainnya. Ketika kita merasakan cinta dalam diri kita, cinta itu bersemi dalam diri kita perlu itikat yang kuat untuk menuju kepada keabadian. Arti yang keempat yaitu al-qalb, yang artinya relung hati yang paling dalam. Relung hati merupakan asal cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan berasal dari ujung mata lalu turun ke hati, melainkan dari hati lalu memancarkan ke mata. Cinta sejati bukan berasal dari ujung rambut sampai ujung kaki, melainkan dari ujung hati yang terdalam kemudian memantulkan ke seluruh tubuh. Dan cinta bukan melalui kata-kata yang indah, keelokan wajah, kegemerlapan harta, dan ketinggian kedudukan, melainkan melalui ketulusan di dalam lubuk hati yang paling dalam. Cinta yang tumbuh dari relung hati merupakan ekspresi dari fitrah manusia yang suci. Cinta bisa mengambil alih seluruh emosi manusia, teman-teman. Sampai-sampai gak ada lagi tuh ruang kosong di relung hati selain yang dicintainya. Ngerasa gak sih kayak gitu? Ketika kita nih udah cinta banget sama orang itu, udah cinta banget sama sesuatu, pasti di hati kita ya cuma ada orang itu aja.
Nah, arti yang terakhir yaitu alma'a, yang berarti menjaga dan menahan. Seperti air yang tertahan di dalam bejana. Cinta perlu pemeliharaan dari berbagai sarana, baik fisik maupun psikis, agar ia tetap subur dan tidak ada habisnya. Cinta juga perlu pengorbanan, teman-teman. Dengan cara apa sih? Dengan cara kita menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang bisa merusak cinta itu sendiri. Dan tanpa pengorbanan, cinta perlu dipertanyakan nih teman-teman. Jadi bagi kalian yang udah ngerasa dicintai tapi kayak kurang nih pengorbanan dari dia, itu perlu dipertanyakan itu teman-teman. Nah, kalau tadi kita bicarain definisi cinta menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sekarang kita mau bahas bentuk-bentuk cinta menurut salah satu psikolog eksistensial, yaitu Rollo May. Rollo May mengatakan ada 4 bentuk cinta. Yang pertama yaitu seks. Seks adalah hubungan biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau pelepasan ketegangan seksual lainnya. Pada zaman kuno, seks dianggap biasa seperti makan dan tidur, teman-teman. Tapi zaman sekarang seks dianggap menjadi lebih terbuka. Nah, bentuk cinta yang kedua yaitu eros. Eros adalah keinginan psikologis yang mencari prokreasi atau persatuan yang abadi dengan orang yang dicintai, kemudian menghasilkan keturunan. Atau bisa dibilang eros adalah keinginan untuk membangun hubungan yang langgeng seperti pernikahan. Ini bagi teman-teman yang udah kayak ngebet banget mau nikah, itu namanya bentuk cinta eros, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu ada philia. Philia adalah persahabatan non-seksual yang intim antara 2 orang. Nah, philia tidak bisa terburu-buru karena membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh dan berkembang. Philia juga bisa dibilang pertemanan sejati yang berkembang secara bertahap dan santai. Dan philia ini merupakan prasyarat untuk membina persatuan 2 orang yang langgeng. Jadi kalau kalian yang tadinya sahabatan terus berubah, terus jadi nikah, atau teman tapi menikah, itu biasanya dari philia yang akhirnya berkembang menjadi eros, teman-teman. Nah, bentuk cinta yang terakhir, yang keempat, yaitu ada agape. Agape adalah kepedulian terhadap seseorang yang tidak mencari keuntungan, atau bisa dibilang cinta tanpa pamrih. Biasanya agape ini cinta Tuhan untuk manusia, yaitu kayak cintanya Allah buat kita yang selalu Allah berikan tanpa pamrih atau tanpa balasan dari kita. Nah, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang menyatukan 4 komponen bentuk cinta tadi, yang didasarkan pada kepuasan seksual, yaitu seks. Kemudian adanya keinginan untuk persatuan yang abadi, yaitu eros. Selanjutnya persahabatan yang menjadi prasyarat, yaitu philia. Dan terakhir perhatian yang tidak bersyarat atau pamrih, yaitu agape. Tapi cinta yang bisa memenuhi 4 komponen bentuk cinta tadi itu sulit banget ditemukan, teman-teman. Jadi bisa jadi aja tuh ada satu komponen yang kurang. Mungkin udah sampai tahap philia nih, udah deket sampai mengarah ke hubungan yang langgeng, tapi ternyata pamrih, ternyata nggak ada nih agape-nya. Nah, agape ini adalah salah satu bentuk cinta yang paling sulit kita temukan. Kenapa? Ya karena biasanya manusia itu pamrih, teman-teman. Biasanya ada aja nih niat lainnya atau minta balasan lainnya. Dan sebenarnya agape ini udah kita dapetin dari Allah kepada kita sebagai umatnya. Apa sih buktinya? Buktinya adalah banyak banget yang Allah kasih kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, diberi kenikmatan dari mulai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, kita diberi kecerdasan, dan semua yang Allah turunkan ke muka bumi ini, dan Allah berikan tanpa minta balasan apapun pada kita. Allah cuma memerintahkan kita untuk menjalankan apa yang udah menjadi kewajiban kita. Itu aja guys, gak ada yang lain. Dan itu pun adalah kewajiban kita untuk menjalaninya. Coba deh kita pikir bareng-bareng ya. Sebanding gak sih sama yang Allah berikan kepada kita semuanya nih, semua yang Allah turunin ke muka bumi ini, kita bisa pakai dengan bebas. Udara yang kita hirup, Allah gak minta apa-apa, tapi kita dikasih buat hirup udara itu sebebas mungkin.
Jadi nih, buat kalian yang udah ngasih apapun kepada manusia tapi gak ada balasan apa-apa, buat kalian yang udah terus berharap sama manusia, mendingan udahin aja deh. Yang pasti-pasti aja guys, cinta sama Allah aja yang udah ngasih kita banyak banget kenikmatan tanpa pamrih. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi aku juga gak ngelarang nih buat kalian itu merasakan jatuh cinta, sayang, atau apapun itulah ke lawan jenis kalian. Karena apapun itu rasa kalian, itu rasa yang kalian punya. Dan lagi-lagi itu kenikmatan yang Allah berikan buat kita. Tapi ketika kita sedang punya rasa itu, kita lagi kasmaran, aku harap aku dan kalian, kita semua yang ada di sini bisa merasakan rasa itu dengan tulus. Karena apa? Karena setiap hal yang dilahirkan oleh cinta, maka akan melahirkan cinta-cinta lainnya. Dan ketika kita cinta dan kasih sayang itu tanpa sebab, tanpa syarat, maka saat itulah kita paham kasih dan sayang Allah yang Allah berikan tanpa syarat dan tanpa sebab. Seperti dalam satu hadis riwayat Tirmizi yang menjelaskan, Ar-Rahimuna yarhamur rahman yarhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Yang artinya, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Tapi di balik semua rasa itu, aku cuma mau kasih satu pesan nih buat kalian yang sedang cinta sama makhluknya Allah. Jangan ngelebihin cinta kalian sama Allah ya. Ingat aja, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hati selain Allah. Karena itu yang akan selalu menjadi pengingat kita kalau Allah itu terus membersamai kita, Allah itu ada di dalam hati kita. Jadi jangan takut ya sama semua cobaan yang bakal dihadapin. Aman-aman, ada Allah kok di hati kita. Percayain aja sama Allah semuanya. Karena Allah adalah yang mempunyai alam dunia ini. Semua akan diatur sedemikian indah oleh pemilik dunia ini yang maha adil. Mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman sharing kita. Makasih teman-teman yang udah mau dengerin video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa selalu mengingatkan kita untuk kita terus cinta sama Allah. Buat para jomblo, jangan takut nih buat gak dicintain sama manusia, karena kita udah dicintai sama pemiliknya, pemilik alam semesta ini. Cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing